pada saat ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Kalvisius Jawa MSc, yang kami hormati juga Bapak Camat Kecamatan Galang yang pada saat ini diwakili, dan begitu juga dengan Bapak Kapolsek Pak Hadi Simanjuntak dan Ibu Bapak Dan Ramil yang pada saat ini juga diwakili Ibu Lurah turut kami lihat. Kami yang kami hormati juga pada saat ini penyuluh Dimas Kristen yang ditugaskan di kecamatan ini Bapak Tugas Torok, dan begitu juga pada saat ini sudah hadir Ormas Bapak Silalagi sebagai Ketua Pemuda Batak Bersatu, dan yang kami hormati juga seluruh panitia yang sudah bekerja keras memikirkan dan memberikan yang terbaik untuk perayaan Natal kita pada saat ini. Dan begitu juga para tamu undangan kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan seluruh anggota jemaat dari denominasi gereja-gereja yang ada di Kecamatan Galang ini. Puji Tuhan, hari ini 10 Desember 2023 perayaan Natal kita boleh kita laksanakan. Ini bukan karena kebolehan, ini bukan karena kekuatan, tapi semua ini karena izin dan karena anugerah berkat Tuhan yang telah memberikan waktu, tempat, dan kesempatan ini untuk kita merayakannya. Sesuai dengan tema Natal kita hari ini yang diambil dari tema Natal umum PGI, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Hendaknya damai itu tidak hanya di bumi ini tinggal, tetapi lebih spesifik damai itu hidup dan menjadi kehidupan umat Kristiani yang ada di Kecamatan Galang ini, sehingga kita boleh menjadi berkat, menjadi pembawa damai. Yang ingin kami sampaikan yang pertama, puji Tuhan berkat kolaborasi dan kerjasama antara BKG dengan ormas yang ada di kecamatan ini, Pemuda Batak Bersatu. Puji Tuhan, melalui usaha yang dilakukan oleh Ormas Pemuda Batak Bersatu yang kita sudah rindukan lama, tanah wakaf yang selama ini sudah ada tapi kembali ditarik, sudah kembali diberikan untuk kita umat Kristiani yang ada di Kecamatan Galang ini. Tepuk tangan dulu untuk Pemuda Batak Bersatu. Ya. Dan beberapa minggu yang lalu beserta dengan Bapak Kapolsek dan Bapak Dan Ramil, kami sudah meletakkan batu pertama di tanah wakaf tersebut untuk rencana membuat tembok keliling, dan nanti ke depan kita akan buat mudah-mudahan ada dana public block, sehingga ketika ada keluarga, sanak saudara atau siapapun yang akan dihantarkan ke sana menuju peristirahatan terakhir, jalan itu tidak becek, tetapi boleh kita jalani dengan nyaman. Dengan PBB dan pengurus tanah wakaf, kemungkinan besar di 2024 semua umat Kristiani yang terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan, kita akan antarkan ke sana. Ya, TPU yang selama ini di Galang dan TPU yang selama ini berada di depan sekolah Pancajaya, kita akan satukan pengurus, dan kami sudah satukan pengurusnya, pengurus tanah wakaf, sehingga itu nanti akan kita melangkahkan, kita akan terlebih dahulu isi yang ada di daerah Kota, kita akan mulai tahun 2024. Oleh karena itu jangan lagi ada alasan saat
sendiri nanti di situ, tidak ada kawan suamiku, tak perlu. Ya. Kalau sudah mati tidak perlu kawan. Ya. Orang dia sudah tidak tahu apa lagi. Mari kita relakan ke sana keluarga kita, ya, kecuali yang dibawa ke kampung. Jangan lagi dihantarkan ke belakang gereja, ADB. Sudah penuh di sana Bapak Ibu. Sudah terjadi di sana timpa menimpa, tindih menindih. Ya, tidak hanya waktu ini ditindih, mati pun juga ini menindih. Itu dia. Jadi kita, marilah kita hantarkan ke sana. Di Pancajaya juga saya merasa apakah sudah terjadi di sana timpa menimpa. Itu pun kita harus antisipasi. Dan ini juga kami sudah beberapa kali diskusi dengan kawan-kawan kita yang di PBB. Kita juga lagi berusaha mencoba mencari lahan yang baru lagi, karena yang sana hanya sekitar 2 rangke. Kita mencari lagi kalau dapat nanti dari daerah Timagili untuk memperluas tanah wakaf kita, ya. Karena penduduk di sini juga secara umum umat Kristiani sudah begitu banyak, supaya ketika kita hidup dan mati tidak susah lagi hidup kita. Di perayaan Natal ini nanti saya memohon Bapak Ibu, ketika nanti di sini ada persembahan untuk ibadah perayaan Natal kita, kami mohon nanti kami sediakan satu tempat persembahan, sumbangan spontanitas, supaya ada nanti dipakai pengurus tanah wakaf melanjutkan peletakan batu pertama yang kami lakukan, supaya bisa tembok keliling itu, supaya ada bisa memilih bahan untuk pabrik blok. Kita berikanlah sumbangan sukarela, kami sediakan nanti kantong, ya. Bapak tema lagi yang mana nanti, dan para panitia tolong disediakan tempat untuk itu, biar kita berikan itu, biar berkesinambungan dan berkelanjutan apa yang sudah kita rencanakan. Dan satu lagi himbauan kami kepada seluruh anggota gereja yang di bawah naungan BKAG, ya, tahun 2024 kita akan tertibkan keanggotaan BKAG. Kalau memang masih berkenan di bawah naungan BKAG, berkenanlah hadir di dalam setiap event, di dalam setiap rapat atau setiap apapun kegiatan BKAG. Kalau memang tidak berkenan lagi, kami juga tidak memaksa untuk keluar dari BKAG. Dan di bawah naungan BKAG lah nanti yang akan berhak dari daerah manapun yang ada di kecamatan ini untuk mengisi tanah wakaf. Ya, kalau gereja itu tidak di bawah naungan BKAG, kita tidak akan berikan dia dikebumikan di sana. Ini adalah kerjasama kita dan hasil kesepakatan, biar kita memang satu payung, satu koordinator di bawah naungan BKAG setiap kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Horas Shalom Yahobu Mejua-jua.